Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan kebaikan. Saudaraku, tahukah Anda bahwa di abad ke-16, seorang pemimpin Muslim mampu membuat Eropa gemetar ketakutan? Seorang sultan yang wilayah kekuasaannya membentang dari Hongaria hingga Yaman, dari Aljazair hingga Teluk Persia. Di barat, ia dijuluki The Magnificent, Sultan yang Agung. Di timur, ia dikenal dengan gelar yang lebih bermakna, Al-Qanuni, sang pembuat undang-undang. Dialah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, penguasa ke-10 dinasti Utsmani, yang memerintah selama 46 tahun, masa pemerintahan terlama dalam sejarah kekaisaran ini. Bagaimana perjalanan hidupnya? Apa saja pencapaiannya yang mengubah dunia? Dan yang terpenting, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah hidupnya di bulan yang mulia ini? Mari kita telusuri bersama kisah lengkap Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1494 Masehi. Ada pula sumber menyebut 1495 M. Di kota Trabzon, sebuah kota pelabuhan indah di pesisir Laut Hitam, Turki. Ayahnya adalah Sultan Selim pertama, gubernur Trabzon saat itu, yang kemudian menjadi Sultan ke-9 dinasti Utsmani. Ibunya bernama Aisyah Hafsa Valide Sultan, seorang wanita yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter Sulaiman. Sejak usia 7 tahun, Sulaiman kecil sudah mendapatkan pendidikan yang sangat istimewa. Ia dididik di Istana Topkapi, Istanbul, dengan kurikulum yang sangat lengkap. Ilmu kesusastraan, sains, sejarah, teologi, dan taktik ketentaraan. Para sejarawan mencatat bahwa Sulaiman tumbuh dalam suasana keilmuan yang sangat kuat. Ia mencintai sastra, dekat dengan para ulama, dan dikenal memiliki kepribadian yang tenang, namun mampu melahirkan keputusan-keputusan matang. Pada masa kecilnya, Sulaiman menjalin persahabatan yang sangat erat dengan seorang pemuda bernama Ibrahim Pargali, seorang budak yang kemudian menjadi sahabat sekaligus penasihat paling terpercaya sepanjang pemerintahannya. Ibrahim kelak diangkat menjadi wazir agung dan panglima perang andalan Sulaiman. Di usia 17 tahun, Sulaiman muda diangkat menjadi gubernur di beberapa wilayah kekuasaan Utsmani. Pengalaman ini menjadi bekal berharga baginya dalam memahami seni memerintah rakyat. Pada tanggal 30 September 1520 Masehi, ayahanda Sultan Selim I wafat. Di usianya yang ke-25 tahun, Sulaiman resmi diangkat menjadi Sultan ke-10 dinasti Utsmani, menggantikan ayahnya. Banyak pihak yang meremehkannya. Mereka mengira pemuda 25 tahun ini adalah pemimpin yang lemah, mudah ditaklukkan. Para gubernur ambisius di berbagai wilayah mulai berani memberontak. Berpikir inilah saat yang tepat melepaskan diri dari kekuasaan Utsmani. Di masa awal pemerintahannya, Sulaiman harus menghadapi 4 pemberontakan besar sekaligus. Pertama, pemberontakan Gubernur Syam, Janbardi Al-Ghazali, yang berusaha menguasai Aleppo. Sulaiman segera mengirim pasukan dan berhasil menumpasnya. Kedua, pemberontakan Gubernur Mesir, Ahmad Syah, pada tahun 1524. Ia berkhianat setelah sebelumnya meminta bantuan Sulaiman untuk diangkat menjadi gubernur. Pengkhianatannya tak bertahan lama. Ketiga, pemberontakan kaum Syiah di bawah pimpinan Baba Zunnun dengan 4.000 pengikut. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Baba terbunuh. Keempat, pemberontakan terbesar dari kaum Syiah Rafidah di wilayah Qauniyah dan Mar'asai yang dipimpin Qalandar Jalabi dengan 30.000 pengikut. Pemberontakan ini berhasil digulung berkat kemampuan persuasif Ibrahim Pasha yang membujuk pasukan lawan untuk berbalik arah. Dengan tertumpasnya 4 pemberontakan ini, Sulaiman membuktikan bahwa usianya yang muda
bukan penghalang untuk menjadi pemimpin yang tegas dan berwibawa. Setelah berhasil menstabilkan situasi dalam negeri, Sultan Sulaiman memulai ekspansi besar-besaran ke berbagai penjuru dunia. Tujuannya bukan sekadar perluasan wilayah, tetapi juga penyebaran dakwah Islam. Langkah pertama Sulaiman adalah menaklukkan Belgrade, kota benteng kerajaan Hongaria yang sangat strategis. Sebelumnya, buyutnya Sultan Mehmed Al-Fatih telah gagal merebut kota ini. Sulaiman mengepung Belgrade dari pulau di Sungai Donau. Dengan hanya 700 prajurit yang bertahan dan tanpa bantuan dari Hongaria, Belgrade akhirnya jatuh ke tangan Utsmani pada bulan Agustus 1521. Berita jatuhnya Belgrade mengguncang seluruh Eropa. Seorang duta Kekaisaran Romawi Suci berkata, penaklukan Belgrade telah menjadi permulaan kepada peristiwa penting yang akan menghuru-harakan di Hongaria. Ia juga membawa kepada kematian Raja Louis II, penaklukan Buda, Transilvania, kejatuhan kerajaan, dan kebimbangan negara jiran yang khawatir mereka akan menerima nasib yang sama. Setelah Belgrade, Sulaiman mengalihkan perhatiannya ke Pulau Rhodes di Laut Tengah. Pulau ini adalah pangkalan utama Ksatria Hospitaler, pasukan Kristen yang kerap mengganggu jalur pelayaran dan menghalangi jamaah haji dari Turki. Pada musim panas 1522, Sulaiman mengirim 400 kapal perang dan memimpin langsung 100.000 pasukan menyeberangi Asia Minor. Setelah pengepungan selama 5 bulan, Rhodes berhasil ditaklukkan. Sulaiman menunjukkan jiwa besarnya dengan mengizinkan para kesatria meninggalkan pulau dengan selamat. Pada tanggal 29 Agustus 1526, Sultan Sulaiman kembali memimpin pasukannya melawan Raja Louis II dari Hongaria dalam pertempuran Mohacs. Pasukan Hongaria hancur total. Raja Louis II tewas dalam pertempuran. Kemenangan ini membuka jalan bagi Utsmani untuk menguasai sebagian besar wilayah Hongaria. Puncak ekspedisi ke arah barat adalah pengepungan Wina pada tahun 1529. Ini adalah ekspedisi terjauh yang pernah dilakukan Utsmani ke jantung Eropa. Namun, cuaca buruk, musim dingin yang datang lebih cepat, serta pertahanan Austria yang tangguh memaksa Sulaiman untuk menarik mundur pasukannya. Ini adalah kekalahan pertama yang dialami Sulaiman, yang kemudian menaburkan benih permusuhan antara Utsmani dan Habsburg hingga abad ke-20. Setelah mengamankan perbatasan barat, Sulaiman beralih ke timur untuk menghadapi dinasti Safawi di Persia yang beraliran Syiah. Konflik ini berlangsung dalam 3 gelombang ekspedisi militer, 1534 sampai 1535. 1548 sampai 1549 dan 1553 sampai 1555. Puncaknya, pada tahun 1555, Sulaiman dan Shah Tahmasp menandatangani perjanjian damai yang bersejarah. Wilayah Baghdad dan Mesopotamia tetap berada di bawah kekuasaan Utsmani, sementara Tabriz dikembalikan ke Persia. Shah juga berjanji tidak akan menceroboh wilayah Utsmani. Di balik kehebatannya di medan perang, Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai seorang negarawan ulung yang menyusun sistem pemerintahan modern berbasis syariat Islam. Inilah yang membuatnya mendapatkan gelar Al-Qanuni, sang pembuat undang-undang. Gelar ini diberikan atas jasanya dalam menyusun, mengkodifikasi, dan mengkaji ulang sistem undang-undang Kesultanan Utsmani yang pertama kali dirintis oleh Sultan Mehmed II. Sultan Sulaiman tidak hanya menyusun undang-undang, tetapi juga secara konsisten dan tegas menjalankannya.
Ia menerapkan syariat Islam dalam memimpin rakyat yang tersebar di Eropa, Persia, Afrika, dan Asia Tengah. Salah satu prinsip terpenting dalam pemerintahannya adalah keadilan tanpa pandang bulu. Baginya, setiap rakyat di Kesultanan Utsmani memiliki hak yang sama, tanpa membedakan pangkat dan derajat. Kebebasan beragama dijunjung tinggi. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup dengan aman dan damai di bawah naungan Utsmani. Salah satu kebijakan inovatif Sulaiman adalah dalam memilih para gubernur. Ia sendiri yang turun langsung menyelidiki jejak rekam dan kepribadian setiap calon gubernur. Popularitas dan status sosial tidak menjadi syarat utama. Yang terpenting adalah kualitas dan integritas. Hasilnya, setiap gubernur yang dipilih dan dilantiknya adalah pemimpin yang bersih dan benar-benar berkualitas. Wilayah kekuasaan Utsmani yang begitu luas bisa bersatu dan tumbuh pesat menjadi kekuatan yang disegani dunia. Sultan Sulaiman juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya pada ilmu diwujudkan dengan mendirikan Universitas As-Sulaimaniyah, sebuah perguruan tinggi yang menjadi pusat keilmuan pada masanya. Arsitek Ulung Mimar Sinan dipercaya untuk membangun universitas ini, bersama dengan Masjid Agung Sulaiman yang megah. Bahkan, Sultan Sulaiman sendiri dikenal sebagai pribadi yang saleh dan dekat dengan Al-Quran. Ia sempat menulis salinan Al-Quran dengan tangannya sendiri. Hingga kini, mushaf peninggalan Sultan Sulaiman masih tersimpan dengan baik di Masjid Agung Sulaiman, Istanbul. Selain ilmuwan, Sulaiman juga seorang penyair ulung. Dengan nama pena Muhibbi, ia menulis banyak syair dan kumpulan puisi yang sangat indah. Pada masa pemerintahannya, Istanbul menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, dan filsafat. Inilah periode paling kreatif dalam sejarah Kesultanan Utsmani. Di balik kejayaan politiknya, Sultan Sulaiman juga memiliki kehidupan pribadi yang menarik. Ia memecahkan tradisi kerajaan Utsmani dengan menikahi seorang wanita asal Eropa yang bernama Roxelana, Hurrem Sultan, seorang gadis Slavia yang menjadi selir, kemudian naik status menjadi istri sahnya. Persahabatannya dengan Ibrahim Pasha juga menjadi catatan sejarah. Ibrahim yang berasal dari Parga, Yunani, diangkat menjadi wazir agung dan panglima tertinggi. Namun sayangnya, intrik politik di istana kemudian menyebabkan Ibrahim dieksekusi pada tahun 1536. Putra Sulaiman dan Roxelana, Selim II, kemudian menggantikannya sebagai sultan berikutnya. Sultan Sulaiman wafat pada tanggal 5, 6, atau 7 September 1566. Sumber berbeda-beda. Dalam usia 71 tahun, setelah memerintah selama 46 tahun. Menariknya, ia wafat tepat saat memimpin ekspedisi militer terakhirnya di Hongaria. Jasadnya kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Agung Sulaimaniyah di Istanbul, berdampingan dengan makam istrinya, Roxelana. Apa yang ditinggalkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni? Wilayah kekuasaan Utsmani pada masa pemerintahannya adalah yang terluas sepanjang sejarah dinasti ini, membentang dari selatan, Laut Tengah dan Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, Barat, Eropa Timur, Hongaria, Belgrad, Austria, Timur, Persia dan Teluk, Persia, Selatan, Yaman, Hijaz, Mekah dan Madinah. Para sejarawan sepakat bahwa masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah puncak keemasan, zaman keemasan Kesultanan Turki Utsmani. Ia berhasil menjadikan Utsmani sebagai negara adikuasa yang disegani di dunia, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, maupun kebudayaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah hidup Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Pertama, pentingnya pendidikan sejak dini.
Sulaiman telah dididik dengan ilmu-ilmu agama dan umum sejak usia 7 tahun. Perpaduan ilmu ini menjadikannya pemimpin yang seimbang antara kekuatan spiritual dan intelektual. Kedua, keberanian di usia muda. Di usia 25 tahun, saat banyak orang meragukannya, Sulaiman mampu menumpas 4 pemberontakan sekaligus. Usia bukan penghalang untuk berkarya dan memimpin. Ketiga, keadilan sebagai panglima. Gelar Al-Qanuni melekat karena konsistensinya menegakkan hukum yang adil bagi semua rakyat tanpa pandang bulu. Keempat, integrasi ilmu dan agama. Sulaiman hafal Al-Quran, menulis mushaf dengan tangannya sendiri, namun juga ahli dalam strategi militer, pemerintahan, dan seni. Ia adalah bukti bahwa Islam dan kemajuan duniawi bisa berjalan beriringan. Kelima, memilih pemimpin yang berkualitas. Sulaiman turun langsung menyelidiki calon gubernurnya. Ini mengajarkan bahwa memilih pemimpin bukan perkara main-main. Kualitas dan integritas jauh lebih penting daripada popularitas. Keenam, toleransi dan kerukunan. Di bawah kepemimpinannya, umat beragama hidup berdampingan dengan damai. Inilah wajah Islam yang sesungguhnya. Rahmatan lil alamin. Saudaraku, sejarah membuktikan bahwa umat Islam pernah menjadi pemimpin peradaban dunia, bukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan keadilan, ilmu pengetahuan, dan ketakwaan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. An-Nisa 58. Saudaraku, sejarah membuktikan bahwa umat Islam pernah menjadi pemimpin peradaban dunia, bukan dengan kekerasan semata, tetapi dengan keadilan, ilmu pengetahuan, dan ketakwaan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.